Halo, selamat pagi teman-teman Triox TV dimanapun kalian berada. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan diberikan banyak rezeki yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Teman-teman Triox TV, di kesempatan hari ini kita akan ngebahas salah satu motor nih. Motor yang udah lama banget gak dibahas sama Triox TV, yaitu ZX25R. Seperti yang kalian tahu, ZX25R Triox TV ini pakai bodi balap. Nah, ada hal yang spesial banget di motor ini, yaitu pemasangan salah satu parts yang cocok banget buat harian ataupun buat balap. Lebih tepatnya sih kayaknya cocok buat harian deh. Ini tuh knalpot yang gue idamin banget, yang gue impiin banget mulai dari rahasia deh. Pokoknya langsung aja let's to the go, kita lihat update-nya apa aja yang terjadi di motor ini. Nah, sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang pengen banget punya kaos buat trading, sekarang udah tersedia nih di RSAK Production. Contohnya kayak gini nih, kaos yang keren banget dan favorit gue banget, terutama Mimin ya. Dari Buaya Series teman-teman. Dia nggak tahu kenapa suka banget sama kaos Buaya Series ini. Dan ada lagi ZX25R Series. Kalau ini favorit gue banget. Dan kalian bisa lihat di bawah masih banyak banget seri-seri yang lain. Namun kaos ini benar-benar limited edition. So buruan tuh kunjungi RSAK Production dan lakukan pemesanan di sana. Nah, so gue lanjut dulu. Let's do the go. Oke teman-teman Triox TV, jadi ini dia ZX25R Triox TV. Pasti kalian bilang, bang, perubahan apaan tuh bang? Kayaknya nggak ada perubahan yang signifikan. Iya sih, sebenarnya nggak banyak banget yang dirubah di motor ini. Hanya beberapa parts aja, tapi ini bener-bener penting banget di motor ini. So, kita mulai pembahasannya dari yang pertama, masalah warna. Oke teman-teman Triox TV, sekarang kita bahas masalah pewarnaannya dulu. Nah, seperti yang kalian tahu, dulu motor ini tuh warnanya itu hitam dalam sisi velg. Sekarang udah berubah menjadi warna hijau, dan hijaunya itu sesuai dengan warna bodi. Nah, ini pesan penting buat teman-teman. Biasanya nih, ini biasanya kalau enggak ya, alhamdulillah ya. Biasanya kalau kita itu lagi mau repaint, masalah velg disamain sama body, itu warnanya itu suka beda teman-teman. Alhamdulillah kalau ini sih warnanya sama. Nah, beda gimana tuh bang? Barusan kemarin banget kita itu punya pengalaman temen kemarin ya. Ada temen dia repaint di tempat lain. Jadi dia itu ZX25R warna biru. Terus sasisnya kan kalau warna biru itu silver ya. Dia pengen velgnya itu mirip sama warna sasisnya. Ternyata pas udah jadi ada perbedaan yang bisa dibilang signifikan. Nah, jadi pilihan bengkel cat itu juga penting banget buat kalian. Jangan asal-asalan. Kalau asal-asalan ya jadinya begitu teman-teman. Belang blonteng alias gak sesuai dengan keinginan kalian. Nah, kalau ini alhamdulillah bisa dibilang warnanya sama, terus sesuai dengan keinginan gue dan pas banget. Dan untuk repaint velg seperti ini itu menghabiskan biaya segini. Pasti kalian nanya juga, bang, kenapa di repaint warna hijau nggak hitam aja kayak kemarin? Agak sedikit bosen sih teman-teman. Gue pengen ada nuansa tersendiri di bagian velgnya dan gue coba warna ini cocok banget. Akhirnya lebih mirip sama motor MotoGP Kawasaki. Oke juga sih. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Nah, sekarang kita bahas masalah bannya ya teman-teman ya. Kalau tadi kan kita udah bahas masalah warna, bodi nggak ada masalah, nggak ada yang kita rubah, tetap
sama aja, cuma warna velgnya aja agar lebih cerah. Harganya juga udah. Nah sekarang kita bahas masalah bannya. Untuk bannya, kalau dulu itu kita pakai Pirelli, depan itu 120, belakang 180. Bang, kenapa kok dulu gede bang? Nah memang anjuran dari teman-teman K20 itu karena gua kan super pemula alias ya hobi-hobi aja. Jadi supaya corneringnya itu lebih enak dan corneringnya itu lebih nyaman gitu teman-teman. Nah sekarang karena alhamdulillah gue udah agak sedikit bisa alias sliding padnya udah mulai lecet nih. Iya ilah sombong banget. Nah sekarang bannya diperkecil alias dikembalikan ke habitatnya dia. Bagian depan dikasih 110, bagian belakang 150. Nah bang, merek sama ukuran dan harganya berapa? Ini dia. Gimana menurut kalian? Memang sih kalau misalkan kita buat di jalanan raya atau dipakai di harian atau buat jemput cewek dan segala macam, memang cocoknya pakai ban belakang itu 180. Lebih ngedonat, lebih asik dan lebih gambot. Depannya 120 itu tebel banget dan kelihatannya tuh pas banget, gambot banget di bagian depannya. Tapi kalau yang kayak gini memang kurang lebih kelihatan agak sedikit cungkring ya. Namun yang dibutuhkan oleh motor sekelas 250 cc itu ya ukuran ini teman-teman. Kalau ukuran 180 itu kayaknya motor-motor 600. Balik lagi sih ke selera teman-teman masing-masing. Kalau gue pribadi, kalau buat kesentul ini pilihan yang paling pas. Gue ngeliat teman-teman yang lain juga untuk pas lagi kesentul itu memang size-nya yang digunain rata-rata 150, 160 ataupun 140 sesuai dengan perhitungannya mereka masing-masing. Nah kemarin itu murni gue lagi belajar aja jadi pakai ban yang gede karena nggak tahu kenapa di pikiran gue kalau bannya gede itu lebih nyaman aja teman-teman, lebih pede lah gitu kan, karena gripnya itu lebih luas gitu. Kalau ini kan ya kita coba aja lah. Soalnya dulu pernah jatuh nih pakai ban ukuran 150 kalau nggak salah, itu pernah nyungsep teman-teman. Ya semoga aja nanti karena kemarin udah belajar pakai ban yang gede, sekarang pakai ban yang ini insya Allah udah bisa nguasain. Dan itu tadi ukuran dan harganya tentunya mereknya juga. Nah sekarang kita bahas lagi masalah apa yang berubah di motor ini. Tadi udah velg, ban, dan sekarang yang berubah di motor ini adalah masalah stabilizernya. Kemarin gue pakai stabilizer dari Öhlins dan gue nggak menemukan kenyamanan di situ teman-teman. Nggak tahu sih, balik lagi setiap orang itu punya selera masing-masing ya dan punyai style masing-masing. Jadi gue udah lama pakai ya, kurang lebih udah 6 bulan 7 bulanan pakai Öhlins. Gue kurang nyaman di bagian stabilizernya. Akhirnya sekarang gue ganti menggunakan stabilizer merek dari No Brands. No Brands, berarti ya nggak ada merek. No Brands, mereknya adalah No Brands. Nah, ini sih gue baru pertama kali coba ini karena modelnya juga keren, terus build quality-nya juga oke, ya desainnya juga oke, nggak masalah, dan pas kliknya ini bener-bener nyata banget, enak. Harganya juga manusiawi. Kalau dibandingin No Brands ini harganya sekitar 1.300.000-an atau lebih tepatnya ini. Kalau Öhlins itu kalau nggak salah 5,5 sampai 6 juta. Kalau nggak salah itu cuma stabilizernya aja. Bisa dapat 3 atau 4 No Brands. Dan kalau ditanya, bang kenapa sih bang kok abang pakai yang lebih mahal, Öhlins nggak nyaman? Balik lagi ya teman-teman, mohon maaf sebelumnya bukan menjelekkan satu merek atau gimana pun. Ini kembali lagi ke selera atau ke style si ridernya masing-masing. Nah kalau gue pribadi memang kurang nyaman kemarin karena gue rasa itu stabilizernya itu kurang responsif ya, atau ya udah disetting berkali-kali sih, mungkin guanya aja nih doyannya sama parts-parts yang beginian gitu kan ya, maksudnya yang harganya alhamdulillah nggak terlalu mahal atau parts-parts yang baru launching gitu kan. Jadi pas kemarin nyobain No Brands ini, nyobain sebentar-bentar belum di sirkuit sih, gue ngerasa kok oh perbedaannya dapet banget. Nah akhirnya si Öhlinsnya gue taruh di Ninja 250 karbu gue, dan itu pun gue pakai harian, baru tuh ngerasa nyaman banget. Sebenarnya balik lagi bagaimana kita men-settingnya dan men-setnya. Dan untuk masalah brandnya, brand apapun itu kalau kalian itu sesuai dengan gaya ridingnya kalian sendiri sama stylenya kalian sendiri pasti nyaman. Sebenarnya masalah merek AIWO, harga AIWO bagi gue nggak terlalu pengaruh sih. Yang penting itu sesuai dengan kebutuhan kalian dan bener-bener kalian nyaman menggunakannya. Jadi jangan kebawa gengsi, harus all in, harus apalah. Kalau bisa sih jangan teman-teman. Jadi sesuaikan aja dengan style kalian. Nah untuk sok belakang gue juga nggak ada perubahan. Sok depan after nyungsep kemarin juga udah gue ganti segitiganya dan nggak ada yang masalah sih. Cuma lecet-lecet aja sih pengen gue ganti, tapi
biar laki ya kan, ada lecet dikit nggak masalah. Terus itu aja sih untuk stabilizer aja yang kemarin gue ganti. Untuk masalah bracketnya dari WR3 itu nggak masalah, masih oke. After jatuh ya so far so good. Dan kenapa gue pilih warna hitam? Kenapa ya? Bosen sih kemarin tuh warnanya silver gitu. Kalau hitam kayak gini kayaknya terpampang rapih, terpampang nyata, dan bener-bener enjoy dilihatnya. Jadi kayak motor-motor original Jepang gitu nggak sih? Ya, motor Jepang. Nah, sekarang kita bahas masalah parts modifikasi yang terakhir di motor ini. Ya nggak terakhir sih, habis ini pasti ada lagi. Maksudnya untuk hari ini, yaitu masalah knalpot. Dan ini adalah momen yang gue tunggu-tunggu banget, yang pengen gue ceritain ke temen-temen. Alhamdulillahnya si K20 Speed Shop udah berhasil menyelesaikan K20 Racing Performance ini, yaitu knalpot temen-temen. Dengan fisiknya itu sama banget sama knalpot yang kemarin di P My Bike R25 V1. Nah, kenapa gue suka banget di sini di motor ini? Karena suaranya itu kayak gini, teman-teman. Nah, sekarang suara kalau pakai DB kayak begini. Gimana menurut kalian? Lembut banget kan? Makanya gue bilang tadi, motor ini, knalpot ini tuh cocok banget buat kita yang pakai motor ini tuh buat harian atau buat keseharian, teman-teman. Alhamdulillahnya pastinya kita nggak bakal diomelin tetangga tuh kalau knalpotnya adem kayak gini. Kadang-kadang gue juga bingung banget sama temen-temen itu kalau pakai knalpot yang super bacot. Padahal bisa dibilang itu mempengaruhi kecepatan juga enggak, tapi suaranya doang yang kenceng. Itu kan bikin polusi suara, teman-teman. Kadang orang-orang itu bukan yang ngerasa seneng dengerin motor kita, malah ngerasa iya apaan sih. Insya Allah kalau pakai pakai knalpot yang adem dan yang bener-bener nggak bacot suaranya, pokoknya yang lembut kayak begini, itu orang pas dengerin 4 silinder tuh gitu enak. Tapi kalau yang bacot, apaan sih? Nah, kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Apalagi kalau kita masuk gang, terus yang kedua kalau misalkan lewat tongkrongan, dan ya apalagi lewat kandang macan gitu kan, agak sedikit ngeri juga kalau knalpotnya terlalu kenceng suaranya. Nah, K20 Racing Performance ini by Ryox CV, dan kemarin itu gua ikut mengkonsepkan knalpot ini. Alhamdulillah suaranya itu sesuai banget sama apa yang gue inginkan. Kita belajar dari beberapa produk yang pernah kita geluti bersama. Geluti bersama apa coba? Maksudnya kita pernah lakukan pengolahan bersama. Kayak dulu kita belajar dari Corsa Italian Performance, CLD Sax Series, terus Akrapovic, dan beberapa Cgiro dan beberapa knalpot yang lain. Itu kita pelajari lebih detail bagaimana simulasinya dan lain-lainnya. Akhirnya kita bikin si K20 Racing Performance ini, dan alhamdulillah suaranya itu pas banget, nggak terlalu kenceng, nggak terlalu pelan, dan itu suaranya bener-bener menyejukkan banget. Jadi ciri khas 4 silindernya tetap terdengar, tapi nggak bikin kuping itu bising. Jadi tetap nyaman, tetap enak, tetap, ya kan kadang nggak semua orang ya teman-teman seneng dengerin knalpot 4 silinder. Nggak semua orang banget. Nah, kalau udah pakai knalpot yang suaranya setenang dan seadem ini, insya Allah tuh kayak dia tuh nggak ngerasa terganggu, tapi kayak gini, ih motor apa sih? Nah, jadi suaranya itu pas banget. Dibalut dengan header dari K20 Speed Shop. Gue coba eksperimen. Biasanya kan motor ini kan dulunya underbelly ya, sekarang pakai header yang long pipe kayak gini, dan silinsernya itu kelihatan keren banget karena diameternya itu nggak terlalu gede dan nggak terlalu kecil, panjangnya juga pas, dan ultimate-nya adalah dibungkus karbon di bagian ujungnya. Dan ini bukan karbon-karbonan, tapi bener-bener the real karbon lapis ya teman-teman. Jadi elegannya dapet, diameternya pas, suaranya adem,
dan enak banget. Tenaganya gimana bang? Alhamdulillah masalah tenaga dan lain-lain masih oke-oke aja. Dan dijamin motor kalian gak suara doang. Ini bukan promosi tapi gue udah coba motor ini sendiri. Nah nanti akan kita coba, kita buktiin lagi di Sentul ya teman-teman. Tapi nanti. Dan untuk headernya ini harganya kurang lebih segini. Dan untuk silinsernya aja, karena dijualnya terpisah ya teman-teman, silinsernya aja itu menghabiskan biaya segini. Nah, sedikit ultimate point di knalpot ini adalah hal yang paling gue suka, yaitu pakai anting. Dia nggak pakai bracket karet. Nah, gimana tuh menurut kalian? Bang, bracket tuh masalah bracket mau dibahas aja. Iya sih, tapi nggak tahu kenapa kalau pakai anting kayak gini gitu, langsung gini, kelihatan lebih proper teman-teman. Ya balik lagi sih ke selera. Oke teman-teman React CV, jadi perubahan di motor ZX25R React CV cuma itu aja update-nya. Mungkin nanti akan kita coba style harian lagi. Jadi kalau gue udah latihan sekali lagi, karena mau latihan lagi teman-teman, jadi sayang banget kalau dibalikin lagi gitu. Mending gue latihan dulu sekali lagi, baru nanti gue standarin, baru nanti gue update lagi ke temen-temen. Itu aja informasi hari ini buat nemenin gabut kalian. Semoga kalian sehat dan ingat temen-temen, cuaca lagi gak karu-karuan banget. Nih gue aja udah meriang-meriang sedap nih. Si Mimin juga udah kerokan 4 kali dalam seminggu. Gila banget ya, luar biasa. Cuacanya lagi hujan, panas temen-temen, jaga kesehatan. Dan kalau misalkan mau ngelancong-lancong atau apa, pastikan pakai jaket teman-teman, karena ya gitu, habis panas hujan, habis hati seneng susah ya, kurang lebih kayak gitu. Sampai ketemu di video-video berikutnya and